Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Budi selaku Kepala SD Negeri 2 Palorejo, Kecamatan Wakil, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Palorejo yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam kegiatan workshop pengelolaan kelas dengan tema budaya mutu Bapak Ibu dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita melalui ajaran agama Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana itu yang batil seperti itu. Saya di sini selain sebagai pembawa acara nanti juga akan sebagai pengisi materi yang sudah saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, sisanya masih 3 bulan ke depan. Semoga diberikan kekuatan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu nanti pembacaan doa sekaligus sebagai pembuka, dan nanti yang kedua ada sambutan dari Pak Budi selaku kepala sekolah, serta yang terakhir nanti ada materi dari saya dan penutupan seperti itu. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan doa, mari kita buka dengan membaca umur kitab. Semoga dengan membaca umur kitab kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita ke depannya. Alladzina bisika wa qabuli barakatuh basmalah wal fatihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih atas pembacaan umul kitab. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Budiono, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri 2 Palorejo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Palorejo. Untuk mengawali acara ini, Bapak Ibu, marilah kita mengadakan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa akan berkah yang diberikan pada kita semua pada hari ini. Bapak Ibu bisa memenuhi undangan kami, undangannya Pak Andik untuk membantu kegiatannya Pak Andik. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan ini. Di sini akan kita bahas mengenai budaya positif, yaitu yang pertama disiplin guru dan siswa. Saya merasakan di Palorejo ini semuanya tidak ada masalah. Bapak Ibu gurunya rajin-rajin, tidak mengalami masalah apa-apa, sehingga yang saya jalani selama ini disiplin nomor 1 sudah dilaksanakan di sekolah kita, terutama disiplin oleh Bapak dan Ibu guru. Siswa-siswa kita juga begitu, anak-anak juga senang untuk mengadakan belajar di sekolah, sehingga dengan adanya anak-anak rajin ini kita juga dituntut untuk lebih disiplin untuk mengawal anak-anak. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak-anak. Memang zaman sudah berubah nih Bapak Ibu, zaman sudah berubah. Kalau dulu pendidikan seperti yang kita jalani seperti itu, jadi pendidikan berpusat pada guru. Semua materi pelajaran diberikan oleh guru ceramah panjang lebar anak-anak mendengarkan. Itu cara lama. Sekarang zaman sudah berubah, bahwa pembelajaran itu sekarang berpusat pada anak. Jadi kita sudah harus bisa menyadari mengenai pembelajaran berpusat pada anak. Jadi pembelajaran berpusat pada anak ini Bapak Ibu, kayaknya kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan anak-anak untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga ada timbal balik
dari Bapak Ibu guru menyampaikan materi, dari anak-anak memberikan kata-kata, dari anak-anak mungkin ada yang kurang jelas, banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru dengan sikap anak-anak yang kritis, dengan sikap anak-anak yang sangat pandai-pandai ini. Mari kita menghargai dan memaklumi bahwa memang sekarang anak-anak ini sudah punya keberanian untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, sehingga pembelajaran untuk tahun ini dan ke depan itu pembelajarannya berpusat pada anak. Terus berikutnya Bapak Ibu, di sini saya perlu menyampaikan apa yang saya peroleh dari Korwil atau dari tempat lain, bahwa mari kita di sekolah ini untuk mengawal anak-anak dengan sebaik-baiknya, dengan sabar mengawal anak-anak, mendidik anak-anak, jangan sampai ada yang terjadi kekerasan di kelas. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu semuanya, saya minta kesadarannya untuk telaten mendidik anak-anak, bersabar mendidik anak-anak, jangan sampai ada kekerasan di dalam kelas, sehingga sekolah kita berjalan sangat baik, tidak ada masalah apa-apa, baik itu di lingkungan di sekolahan maupun di lingkungan wali murid. Karena sekarang ini ada perlindungan perempuan dan perlindungan anak-anak sangat ditegakkan, sehingga kita sebagai guru di sini tidak bisa sesuka hati semaunya kita untuk mengajar di sekolahan. Yang terbaik apa yang menjadi aturan dari pemerintah untuk tidak ada kekerasan di sekolah, marilah ini kita terapkan mulai sekarang dan untuk seterusnya, sehingga dengan adanya kita tidak melakukan kekerasan di sekolahan, tidak menimbulkan masalah untuk kita di sekolah. Terus lagi Bapak Ibu guru, kita yang ada di sini ini seperti yang sudah menjadi tradisi bahwa di sini kita itu saling melengkapi dan saling membantu, sehingga apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu guru, teman lain bersedia untuk membantu kita sehingga masalah bisa diselesaikan. Jadi budaya ini Bapak Ibu mari kita abadikan, karena dengan cara kita saling bekerja sama, saling membantu dan saling melengkapi, kedepannya sekolah kita ini akan menjadi lebih baik. Keadaan Bapak dan Ibu guru saling membantu seperti keluarga sendiri, seperti saudara sendiri, sehingga hari-hari kita bekerja di sekolah ini menjadi enak, menjadi nyaman, tidak ada tugas-tugas yang terbengkalai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan, untuk sekarang dan kedepannya sudah kita laksanakan bahwa di tempat kita ini Bapak dan Ibu guru keadaannya rukun, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling menjelek-jelekan dengan yang lain, apa adanya lugu, sehingga saya di sini sebagai kepala sekolah merasa tersanjung, merasa terhormat di sekolah SD Pangkarjo ini, karena semuanya Bapak Ibu membantu saya, membantu tugas-tugas saya, sehingga kesulitan-kesulitan saya bisa saya atasi. Dan sebaliknya saya juga tidak mempersulit apa yang Bapak Ibu perlukan, baik itu dibantu masalah yang lain-lain maupun mengenai dukungan, mengenai kemudahan tanda tangan. Karena selama ini Bapak Ibu minta tanda tangan itu karena sesuai dengan porsinya, ada keperluan dinas, ada keperluan dinas, ada keperluan dinas, minta tanda tangan saya, dengan senang hati saya memberikan bantuan untuk mempermudah, melancarkan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu untuk melengkapi persyaratan harus ada tanda tangan dari kepala sekolah. Di situ selalu saya dukung. Dan sebaliknya selama ini saya kesulitan macam-macam, tanya kepada Bapak Ibu guru, saya selalu diberi masukan, sehingga apa yang menjadi kesulitan saya sudah bisa atasi. Saya kira itu saja Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Cuma saya mohon izin ya, saya menyampaikan pantun pada siang hari ini biar
suasana menjadi renyah, menjadi hidup, tidak tegang, dan tidak tegang. Mohon izin nih Bapak Ibu, saya bacakan dulu pantun yang saya buat sendiri untuk khusus acara hari ini. Kita rekreasi menuju kecoban. Bernyanyilah sambil bersama. Semangat dan tetap semangat untuk menjalankan kewajiban. Tetap semangat menjadi semangat. Selamat untuk Pak Andi yang sudah mengawali bergabung dengan guru penggerak, karena sesuai dengan yang saya dengarkan selalu ditekankan sama pemimpin kita yang ada di kecamatan di Korwil bahwa guru penggerak ini adalah karir cemerlang bagi Bapak Ibu guru untuk mengawali karir, sehingga apapun kesulitannya, apapun keadaannya, monggo Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi anggota guru penggerak segera berani untuk mendaftarkan diri sebagai guru penggerak, karena seperti yang dijanjikan bahwa karir guru itu cemerlang diawali dari guru penggerak. Di sini ada teman kita Pak Andi sudah berani mengawali untuk menjadi guru penggerak. Untuk Bapak Ibu yang lain saya tunggu, tetap saya berikan support, tetap saya beri dukungan, tetap saya bersemangat untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi atas sambutan dan sekaligus motivasinya kepada diri dan kita semuanya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung saja Bapak Ibu. Mungkin saya menanggapi dari penyampaian dari Pak Budi tadi bahwa kalau bisa mengikuti program guru penggerak itu memang benar adanya Bapak Ibu. Saya sudah menjalaninya sendiri. Memang dari dulu untuk program yang lain yang sudah pernah saya alami, misalkan PPG, itu memang sangat bagus. Untuk guru penggerak ini juga tambah bagus seperti itu, terutama dalam hal kualitas pendekatan terhadap murid-murid kita. Khususnya saya yang dulu cara mengajarnya itu bukan cara kayak karakter mengajarnya itu memang keras, tapi melalui modul 1.1 waktu itu, sekarang kan sudah modul 2.1 Bapak Ibu, itu benar-benar mengubah mindset saya bahwasanya seorang guru itu harus menghamba kepada muridnya. Maksudnya menghamba itu adalah melayani kebutuhan mereka dalam hal belajar. Seperti itu yang saya terapkan. Kemudian yang kedua yang tertancap betul dalam diri saya itu adalah datang dengan suci hati. Itu benar-benar melihat murid-murid saya yang sangat luar biasa kemarin itu membuat saya langsung dingin. Sebelum masuk ke ruang kelas 5 saya harus datang dengan suci hati sehingga nyampe itu tidak emosi. Yaitu pendidikan menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu memerdekakan anak atau murid. Maksudnya memerdekakan murid itu bukan diminta untuk melakukan semuanya bebas, tidak, akan tetapi menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodratnya alam, misal kodratnya alam anak yang tinggal di hutan, tinggal di gunung, tinggal di laut, jangan diajarkan dengan sesuatu yang tinggal di kota besar seperti itu. Sesuaikan seperti itu. Kemudian kodrat alam yang lain, misalkan anak itu memiliki kemampuan dasar menggambar, seperti Diva murid saya itu. Dia kemampuannya itu di menggambar sebenarnya. Disuruh mengerjakan apapun ya tidak bisa, malas karena bakatnya adalah menggambar. Oleh sebab itu, kodrat alam yang seperti itu harus kita tuntun supaya meraih kesejahteraan dan kebahagiaan
kebahagiaan. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian kodrat zamannya. Kodrat zamannya itu tugas kita sebagai guru adalah mengantarkan anak-anak kita sebagai murid yang siap hidup di zaman yang kelak, jangan di zaman kita, seperti itu. Jadi kita siapkan anak-anak itu paling tidak di kehidupannya di 2045 saat Indonesia masih 100 tahun Indonesia merdeka. Apa yang bisa kita titipkan pada jiwa dan raga mereka pada saat Indonesia merdeka di usia yang 100 tahun itu. Sehingga kata Ki Hajar Dewantara tadi, merdeka itu adalah membuat mereka hidup sesuai dengan alam dan zamannya, tidak membuat jagung berbuah padi dan tidak membuat padi berbuah seperti jagung, seperti itu. Tuntunlah jagung itu menjadi jagung yang benar-benar jagung dan buahnya jagung. Kemudian buatlah padi itu berbuah padi yang benar-benar padi. Jangan jadikan padi seperti jagung, itu pesannya. Jadi kita sebagai guru tugasnya hanya merawat si jagung dan si padi ini menjadi jagung dan menjadi padi, tidak menjadi yang lain seperti itu. Maka dari itu tidak ada kata kita akan marah kalau murid kita nggak bisa. Mungkin kita masih belum mengenal terlalu dalam murid kita. Tidak ada kata kecewa kalau murid kita tidak mencapai target. Mungkin tidak halnya mereka memang belum waktunya, memang bukan bakatnya di sana, seperti itu. Dan kurikulum itu sekarang sudah dituangkan menjadi yang terbaru yang sudah kita workshop berhari-hari kemarin, yaitu menjadi kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang menurut saya terbaik dari yang pernah ada di Indonesia. Karena yang pertama benar-benar mengayomi, benar-benar mengakomodasi seluruh anak kalau kita benar-benar bisa melaksanakannya seperti itu. Sehingga nanti anak-anak itu tidak hanya cerdas otaknya tapi juga cerdas jiwanya, seperti itu untuk kurikulum merdeka ini. Dan kekaguman saya juga berlangsung ada itu karena adanya pencetus kurikulum merdeka itu tidak dari teori-teorinya orang luar negeri, tapi dari bapak pendidikan kita sendiri, Ki Hajar Dewantara, seperti itu, yang menggunakan beberapa falsafah dalam hidupnya, atau yang kalau di pendidikan itu ada Tutuli Handayani. Kemudian Bapak Ibu, itu mungkin sedikit pengalaman perubahan mindset saya terhadap murid-murid ketika saya mempelajari sebuah materi di kurikulum negara itu, sehingga saya merasa tertampar terhadap pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan selama ini. Oh, berarti aku selama ini masih belum jadi guru, masih menjadi satpam, masih menjadi polisi, masih menjadi penghukum bagi mereka, bukan menjadi guru yang sebenarnya, seperti itu. Insya Allah nanti kalau bisa menjiwai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu hati menjadi lebih lembut. Itu yang saya rasakan pribadi. Ternyata di beberapa teman saya tanya pun sama. Bagaimana Pak, Bu, seperti itu saya tanya. Ternyata benar, memang mereka semua itu rata-rata kok seperti ini ya yang sudah saya lakukan. Berarti saya turut andil memberikan sebuah hal yang masih kurang maksimal bagi anak-anak, seperti itu. Itu pengantar sedikit dari saya. Kemudian untuk hari ini budaya positif ini juga tidak jauh dari apa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu kata Ki Hajar Dewantara itu murid itu harus merdeka, tapi sebaik-baiknya merdeka itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Murid pun sama. Bagaimana caranya budaya positif ini atau biar murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri? Itu memang tidak mudah, karena pendidikan yang dahulu yang mengajarkan kita itu banyak adanya hukuman, banyak adanya sanksi. Itu sudah melekat pada jiwa dan raga murid, bahkan pada diri saya sendiri sebagai seorang guru. Untuk itu mulai dari momen saat ini Bapak Ibu, mungkin di sekolahan kita akan membuat menjadi benar-benar sekolah yang humanis setelah ini, setelah mengetahui apa yang bisa saya share pada siang hari. Mungkin tidak terlalu banyak yang saya share, hanya beberapa, tapi nanti yang lebih banyak monggo, biar tidak terlalu ngantuk juga ada komunikasi. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang lain sebagainya mengenai hal yang saya sampaikan di materi kita pada budaya positif ini. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu karena bersedia meluangkan waktunya
kurang lebih 1 jam ke depan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau workshop ya. Workshop karena ini nanti sifatnya workshop, ada ketentuan Bapak Ibu di kemudian hari nanti, mungkin di minggu-minggu ini, terutama hal-hal yang ada di dalamnya nanti. Di dalamnya nanti akan saya minta ada produknya, karena namanya workshop harus ada produknya, dan itu gak memberatkan Bapak Ibu, sederhana sekali, simple, yaitu nanti berupa kesepakatan atau keyakinan kelas, baik yang dibuat oleh guru mata pelajaran ataupun dengan guru mapelnya. Karena keyakinan kelas itu nanti membawa rule atau membawa aturan yang mudah di kelas ini. Meskipun di kelas saya sendiri masih baru semester ini dan menekankan untuk diterima atau dijalani oleh anak-anak itu memang butuh usaha, tidak secara instan langsung ada hasilnya, memang butuh waktu bertahun-tahun. Dan dimulai dari tahun ini itu adalah tujuannya pemerintah menggunakan kurikulum merdeka itu, diharapkan beberapa tahun ke depan itu anak-anak Indonesia sudah memiliki mental yang unggul, memiliki kecerdasan yang unggul seperti itu. Tidak hanya mampu untuk menghafal materi, tapi juga memiliki rasa untuk menyerap materi itu dengan perasaan yang penuh dengan kesadaran dan kebaikan seperti itu, atas dasar nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu, salam dan bahagia itu adalah salamnya guru penggerak biasanya. Salam dan bahagia maksudnya salam itu adalah keselamatan dan bahagia. Jadi tujuan salam dan bahagia itu seperti yang disampaikan di Hajar Dewantara, murid kita itu harus kita antarkan menuju kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan seperti itu melalui pembelajaran yang kita lakukan. Memang sangat berat untuk mewujudkan itu bagi murid-murid kita, tapi kalau tidak pernah kita mulai, maka tidak akan pernah kita raih apa yang menjadi cita-cita pendidikan Indonesia tersebut. Dan nanti akan saya sharingkan juga beberapa hal yang menurut saya luar biasa yang sudah pernah saya terapkan di kelas ini maupun yang sudah naik di kelas 6. Waktu pendidikan guru penggerak yang awal-awal itu saya merasa tertampar tadi itu ketika kelas 5 yang dulu, yang sekarang kelas 6 itu, dari anak-anak yang sifatnya itu seperti hanya anak yang umurnya, tapi ada juga yang masih kurang gitu. Saya yang terenyuh itu Radita waktu yang mecahkan kaca itu. Dengan beberapa kali sebelumnya itu saya menekankan kedekatan antara murid dan guru, kejujuran, nilai-nilai keagamaan seperti itu. Dia dengan pede, dengan yakin datang kepada saya, Pak, saya mohon maaf karena sudah mecahkan kaca itu. Nah itu kan dia berani datang ke saya, itu sudah sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya. Karena biasanya anak-anak itu ketika mau berbuat kesalahan maka akan mencari kambing hitam seperti itu. Loh, hari ini kok begitu kendele, saya bilang gitu. Terus cerita, kenapa kok sampai menendang itu? Ya karena saya itu nggak sengaja, sebenarnya mau saya operkan tapi sepatu saya yang lepas. Ternyata sepatunya itu lepas mengenai kaca, dan itu dia berani bertanggung jawab. Ya apa kamu tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya nanti itu Pak, saya mau urunan dengan teman-teman, mau saya ganti. Kemudian temanmu tidak mau urunan nanti bagaimana? Nanti saya ganti sendiri Pak, seperti itu. Jadi itu nanti melalui mekanisme yang ada di dalam sini yang sudah pernah saya terapkan. Akan monggo mungkin dengan mungkin bisa menyimak atau bertanya. Kemudian tidak lama orang tuanya itu datang ke saya, ayah dan ibunya datang ke saya, Pak Andi, ceritanya Dita itu mecahkan kaca Pak, terus mau urunan, tapi temannya nggak mau. Akhirnya bagaimana kalau saya ganti saja Pak? Bapaknya bilang gitu ke saya, ibunya juga di sampingnya. Terus saya cerita Bapak Ibu, pengakuan Dita itu sudah merupakan bayaran yang paling berharga bagi sekolah. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ganti, yang perlu Bapak Ibu semangati adalah memupuk rasa jujurnya anak-anak ini supaya selalu jujur sampai dia tua nanti. Seperti itu saya bilang seperti saja. Nanti untuk perbaikannya mungkin dari sekolah Pak, saya bilang itu dananya ada. Tapi kalau yang diganti nanti sebenarnya tidak bisa sesuai nanti untuk
pelaporan dan sebagainya. Saya bilang begitu. Akhirnya orang tuanya berterima kasih yang luar biasa. Itu pengalaman di momen yang kemarin, yang sekarang kelas 6. Di momen yang sekarang yang ada trio Sued, ada Deva, ada Sakti, itu yang saya belum menemukan settingannya cuma satu anak. Jadi karena itu di bulan depan insya Allah ada kunjungan dari pendamping instruktur saya di sini, nanti akan saya kenalkan ke salah satu anak itu supaya bagaimana ini untuk mengatasi pembelajaran dengan tipe atau model anak yang seperti ini. Saya katakan seperti itu karena kalau yang dua ini sudah saya temukan settingannya dan alhamdulillah ada peningkatan walaupun tidak signifikan seperti itu. Mungkin butuh saya dampingi dengan model seperti itu terus, nanti saya harapkan siap hidup di zamannya ketika kelas 6. Jadi tidak terlalu membebani Pak Wito sebagai guru kelas 6 mengajar anak-anaknya sekarang. Itu Bapak Ibu makna dari salam berbahagia. Untuk pembukanya monggo Pak Mudi dibuka linknya. Oke. Jangan simak, ada video singkat kurang lebih hampir 4 menit mungkin. Anak yang pemarah. Ada seorang anak lelaki yang mempunyai temperamen yang sangat buruk. Setiap kali saat suasana hatinya sedang tidak baik, ia akan mudah emosi, berteriak, membanting barang, dan melompat-lompat. Sikapnya sering tidak bisa dikendalikan. Melihat sikap putranya yang buruk, sang ayah pun termenung. Ia berpikir untuk menemukan cara merubah temperamen keras putranya tersebut. Suatu hari, sang ayah membuat sebuah pagar kayu di pekarangan rumahnya. Setelah selesai membangun pagar tersebut, sang ayah pun berkata pada putranya, "Nah, ayo kemari. Lihat, ayah punya mainan baru untukmu. Sebuah palu dan beberapa buah paku." "Buat apa palu dan paku-paku ini ya?" "Begini, jadi ayah punya permainan kecil. Setiap kali kamu marah, ayah menugaskanmu untuk menumpahkan kekesalanmu di sini. Kamu tancapkanlah sebuah paku dengan palu baru itu keras-keras." Putranya menjadi senang mendengarnya. Ia menganggap permainan itu sangat menarik. Kini, setiap kali marah, ia akan berlari ke halaman rumahnya, lalu memaku dengan palu yang keras-keras hingga kekesalannya hilang. Seminggu pertama, begitu banyak paku yang tertancap di pagar kayu tersebut. Namun perlahan tapi pasti, sang ayah melihat bahwa putranya mulai bisa menahan diri agar tidak marah. Bahkan terkadang sering termenung sendiri di pagar kayu tersebut dengan palu dan paku di tangannya. Ayah pun bertanya, "Maukah kamu memberitahu ayah apa perasaanmu, Nak?" Nggak tahu kenapa ya, saya sudah nggak mau marah. Rasanya kok begitu saya sampai di sini, marah saya hilang, dan saya udah nggak mau memaku lagi. Ayah tersenyum pada putranya. Ia lalu berkata, "Bagus, kamu bisa berpikir seperti itu, Nak. Sekarang coba kamu bantu ayah mencabut paku-paku ini dari pagar kayu kita ya." Putranya itu menganggukkan kepalanya. Berdua, mereka mencabut paku-paku itu bersama. Ayah lalu menunjukkan pada putranya lubang yang muncul di bekas-bekas paku yang ditancapkan. "Tahukah kamu, Nak, meskipun paku itu sudah tidak ada, tapi lubang itu selamanya tidak akan hilang. Saat kamu marah, lubang-lubang itu adalah seperti luka yang kamu torehkan pada orang-orang." Putranya itu mengangguk mengerti. Walaupun masih muda, kini ia lebih berhati-hati dalam meluapkan emosinya dan menjadi jauh lebih baik dalam tingkah lakunya. Seringkali saat emosi, kita sering lupa dan mudah mengucapkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti seseorang dan membekas di ingatannya. Karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu baik-baik sebelum Anda menyesal seumur hidup dan merusak suatu hubungan.
Saya kira ini stop tapi terima kasih. Pak Wito, saya tanya, kira-kira kalau dianalogikan itu sebagai kita di kelas itu seperti apa menurut Pak Wito? Mana ya? Saya maksudnya dari apa nih? Dari anak-anak yang tadi loh, sehingga saling marah, kemudian dicari alternatifnya sama orang tuanya, dikasih paku, suruh maku, dipager. Akhirnya tapi lama-lama anaknya tidak marah lagi dan merasa bosan seperti itu. Kemudian yang titik poin terakhirnya pesan ayahnya tadi, kalaupun marah jangan sampai berkata-kata ke orang lain yang itu akan membekas selamanya seperti bekasnya paku tadi. Nah, kalau dianalogikan sebagai diri kita di tengah-tengah murid, itu kalau menurut Pak Wito bagaimana? Nah, berhubungan dengan sikap anaknya, berarti kalau kita menemukan masalah seperti itu, maksudnya gitu Ya. Nah, berarti kita juga tidak boleh istilahnya langsung menyalahkan atau memarahi anak. Jadi guru harus berpikir luas bahwa itu adalah tanggung jawab kita bagaimana cara merubah sikap anak itu dengan cara yang istilahnya yang gak marah-marah aja kita gitu istilahnya. Ngomong istilahnya gini, kita tahu anak itu salah, anak itu berbuat salah, tetapi istilahnya adalah ada pendidikan sekarang dan pendidikan lampau. Ya kan, kalau pendidikan lampau mungkin di masa pendidikan Jepang atau Belanda nanti kita akan pukulan itu. Tetapi kalau terjadi saat ini, maka kita harus cari cara dengan halus untuk bisa menyadarkan dia dengan tidak menyakiti anak itu dan anak itu digiring ke sesuatu yang bisa merubah sikap sehingga dia tidak merasa tahu-tahu dia berubah dan tahu akhirnya ia melakukan sebuah kesalahan. Itu mungkin bisa. Tepuk tangan semuanya. Oke, lanjut Mas Budi. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Wito tadi, dengan lembut, kemudian dengan cara seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol. Nanti video itu nanti akan saya tanyakan kembali ketika saya sampai sini. Kira-kira kalau dianalogikan kita sebagai guru yang model apa nanti di posisi 5 nanti akan terjawab. Kita selama itu model seperti apa. Kemudian yang Pak Wito ngomong secara lembut tadi itu ada di segitiga restitusi gimana. Ya maksudnya kita menghadapi masalah anak atau kenakalan pada anak. Sebenarnya setiap anak itu berhak melakukan kesalahan, bahkan setiap manusia itu berhak melakukan kesalahan. Akan tetapi bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Lanjut Pak Budi. Nah, nomor 1, perubahan paradigma belajar. Ini yang sudah sedikit saya singgung di depan tadi Bapak Ibu. Itu menurut teorinya William Glasser atau teorinya dinamakan choice theory. Itu ada 3 Bapak Ibu. Namanya teori kontrol yang selama ini kita pegang teguh sebagai seorang guru. Yang pertama, 1, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini kan seolah-olah kita yang mengontrol mereka. Padahal pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang bisa kita kontrol kecuali diri kita sendiri. Oleh sebab itu, tugas kegiatan budaya positif kali ini itu bagaimana menumbuhkan jiwa anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu hanya ilusi. Jadi saya kalau di depan anak-anak diam. Kalau mereka nggak mau diam itu tidak ada alasan, karena tidak ada sebenarnya satu orang pun yang bisa mengontrol orang lain kecuali kalau orang lain itu tahu yang merdeka tadi. Merdeka adalah orang yang bebas dari perintah dan orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi targetnya dari budaya positif itu adalah itu tadi, orang yang bebas diperintah
akan tetapi bisa memerintah dirinya sendiri. Bagaimana menumbuhkan anak yang seperti itu? Nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misal ya, maksudnya penguatan positif itu seperti ini. Anak yang peringkat 1 dikasih hadiah. Anak yang tidak dapat peringkat 1 tidak dapat hadiah. Bahkan dari itu, anak yang sebenarnya ada anak yang dengan bakat lain itu berhak mendapatkan peringkat 1 di bidang menggambar, peringkat 1 di bidang olahraga. Tapi dia karena sudah tidak diberikan hadiah, maka dari itu dia akan males. Kenapa saya harus mengejar hal yang tidak mungkin saya raih seperti itu? Itu secara tidak langsung akan mematikan yang namanya semangat dan bakat anak. Oleh sebab itu di kurikulum mulai K13 itu sudah tidak ada ranking, itu maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi mereka tidak efektif dalam waktu lama. Jadi mereka ingin sesuatu karena hanya ada rewardnya, karena ada hadiahnya, dan itu tidak akan mengena di jiwa mereka. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan di depan, disampaikan Pak Budi juga, tidak ada lagi sekarang sudah tidak umum ada hukuman dan hadiah seperti itu, tidak ada, hanya ada motivasi. Motivasi apa? Untuk mewujudkan budaya positif, bahwasanya anak-anak itu adalah sebuah atau seorang individu yang unik yang memiliki masing-masing keistimewaan. Tugas kita adalah mengantarkan keistimewaan mereka untuk menjadi bahagia dan sejahtera itu tadi. Jadi silakan, termasuk poin prestasi, termasuk yang lain-lain itu tidak perlu ditonjolkan meskipun kita punya catatan. Jadi seorang guru tidak loss, tidak punya bentuk pencatatan tentang pencapaian murid, tidak, akan tetapi bentuk hukuman, bentuk reward atau hadiah itu tidak perlu ditampilkan secara berlebihan di depan anak, karena nantinya akan yang bisa itu akan menjadi termotivasi karena hadiah, yang tidak bisa akan menjadi putus asa, bisa seperti itu. Berikutnya nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini poin nomor 3 seperti yang di pesannya ayah di video tadi, membuat anak merasa bersalah, itu merasa kita akan menang, sehingga anak-anak akan merasa, oh ya aku jelek, apakah berubah? Tidak, itu akan mengakibatkan rasa dendam dari malah. Berikutnya nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti dengan poin 1 tadi, guru seolah-olah memiliki power untuk harus ini, harus tidak. Tapi kita boleh, semuanya itu berdasarkan keyakinan kelas yang kita sepakati bareng anak. Kalau perlu nanti dibuat oleh anak, kita hanya memandunya. Lanjut Pak. Perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini Bapak Ibu, yang dulu mungkin kalau sekolah keguruan stimulus respon itu kan uji cobanya ke anjing, teorinya Pavlov. Jadi anjing ketika jam sekian dikasih daging atau makanan, dia akan membuka pintunya. Lama-kelamaan dia akan terbiasa dan bisa membuka pintu tanpa dikasih daging. Itu stimulus respon, teorinya Pavlov dulu. Nah sekarang yang teorinya yang terbaru itu tidak diumpamakan seperti itu. Murid-murid itu tidak karena ada reward dan punishment dan karena rutinitas mereka memperoleh sesuatu, akan tetapi dari teori kontrol. Bedanya realitas kebutuhan kita sama. Itu kalau dulu pahamnya gitu, memandang anak itu semuanya sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Karena praktis di kelas ini, di ruangan ini saja, murid-murid saya itu tidak ada yang sama. Bahkan murid Pak Wito dulu yang kembar yoga dan yogi meskipun sama, mereka itu berbeda jauh karakter meskipun sama. Nomor 2, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama seperti Bu Retno misalkan melihat HP atau melihat uang jatuh di lemarinya sendiri, saya ketemu misalnya, Bu Retno pasti melihat wah sampai blonjo ini. Tapi kalau cucunya yang melihat, wah ini kena dari itu potongan game misalnya seperti itu kan, hal yang kita lihat sama belum tentu, karena setiap orang nanti adalah pribadi yang unik. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori kontrol itu adalah pengetahuan diri atas dirinya. Jadi secara internal kita itu tahu, murid itu harus tahu saya itu siapa, keahlian saya apa. Makanya kemarin kita sudah melakukan tes diagnostik awal itu, biar mengetahui mereka bisa menuliskan aku ini sopo dan datanya itu yang tahu jenengnya. Oh muridku sedikit ternyata kayak gak iso bahasa Indonesia. Ternyata ketika disuruh nulis mereka pintar sekali ditulis bahasa Indonesia seperti itu.
Dan yang terakhir saya percepat sedikit, model berpikir menang kalah. Kalau ini berpikir menang menang. Kalau model lama itu menang kalah, jadi salah dihukum. Sing hukum menang, sing dihukum kalah. Kalau yang teori Stephen Ray Covey ini model berpikir menang menang. Ya apa sih antara guru dan murid itu diskusi. Dan guru ini bisa menyampaikan materi dengan lancar, muridnya jadi nanti misalnya Siva tak cocok dengan Siva, dengan jomplang. Maka dari itu harus ngomong dari hati-hati. Sudah saya pernah wawancara itu si Diva, saya nggak pernah itu kerjakan tugas. Kendalanya apa? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa ngomong saja. Semua orang itu pasti pernah salah Diva, tapi kamu harus memperbaikinya. Saya nggak lancar pembacanya. Terus kenapa ya kok? Seperti apa? Gak tahu Pak, mau Diva seperti itu. Bagaimana tuh saya tawarkan? Bagaimana kalau sampai duduknya dekat Pak Andi saja, supaya kalau ada kesulitan langsung bisa tanya. Iya. Akhirnya tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, meskipun harus diperintah untuk datang ke pinggir saya itu, dia sudah lebih nurut daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud menang-menang itu seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Disiplin positif. Nah ini yang disiplin positif ini nanti arahnya ke grand teori budaya positif ini. Lanjut Pak. Nah stop. Apa itu disiplin kalau menurut jenengan Bapak Ibu? Bu Ita. Disiplin kalau biasanya seperti membuat peraturan itu Pak ya, sesuatu yang memang harus dijalani. Oke, sesuatu yang harus dijalani. Harus Oh ya. Disiplin dong. sesuatu yang harus dijalani. Berarti ini nggak dijalani ada hukuman. Ya, disiplin. Itu berarti sih mindsetnya. Teori sing lama. Disiplin. Tetap sama disiplin peraturan yang harus ditaati oleh. Kalau nggak taat, Lah, ini akan dapat sanksi lah ibaratnya. nah itu kan Pak. Padahal tadi di teori depan bahwasanya kita itu tidak boleh ada kata hukuman lagi ya. Iya. Kan susah ya. Jadi guru kok kayak seumpul ini kan gitu. Nanti ada jawabannya Bu. Jadi disiplin itu sebenarnya nanti saya jawab setelah ini. Lanjut Pak sampai selesai pertanyaannya keluar. Stop. Nah, bagaimana kita berperilaku? Kita harus sebagai guru, termasuk saya ini. Saya nggak menggurui, saya juga. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Jadi kita itu adalah objek yang harus dicontoh mereka sebagai kecintaan mereka ketika sekolah itu rindu akan ketemu kita seperti itu. 3. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kalau masih dorongan karena takut, menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan, itu berarti masih ada faktor eksternal dari murid itu untuk datang ke sekolah. Karena wedi, tidak karena itu, tidak karena disiplin. Termasuk tadi Bu, peraturan itu dilanggar mereka karena mereka itu atau mungkin mereka tidak melanggar peraturan karena ada rasa itu. Wah, wedi kok dihukum layu lapangan dan sebagainya. Nomor 4, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah nggak? Berarti sampai nah sekolahan budal aku kebeki oleh senyumnya Pak Budi misalnya. Nah itu kan berarti kan ada faktor eksternal kan, datang ke sekolahan karena faktor luar bukan dari internal kita. Nah bagaimana sih murid kita biar tidak karena pujian, tidak karena senyuman dari gurunya mereka itu berbuat baik. Ada menurut saya itu yang tidak perlu saya sebut namanya, itu manipulatif kalau saya simpulkan. Jadi manipulatif itu seperti ini, dia berakting menjadi anak yang sangat baik dan itu dilakukan di hadapan guru semata-mata seperti itu supaya mendapatkan pujian. Tapi di luar itu tanpa adanya guru itu ada yang dia melakukan tindakan yang menyakiti temannya. Ada di kelas 5 mungkin dengan lama-lama nanti akan menemukan. Dan sifat manipulatif itu perlu diperbaiki yang menjadi PR pribadi saya. Karena sifat manipulatif itu berbahaya. Kalau bahasa kasarannya bermuka 2 manipulatif itu. 5. Atau untuk mendapatkan uang
Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu macam-macam. Ini jawaban ini ada di benaknya jenengan. Apa hubungannya dengan disiplin? Lanjut Pak. Nah, filosofi makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Memang bahasanya susah dipahami kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara di banyak modul yang saya baca itu. Kalau ini kata kuncinya adalah self-discipline, Bapak Ibu. Jadi disiplin yang datangnya secara mandiri. Tapi kalau disiplin secara mandiri itu tidak bisa muncul, maka dimunculkan melalui peraturan ini. Nah, peraturan ini yang nanti Bapak Ibu tidak dibuat oleh guru sendiri atau kepala sekolah sendiri saja, tapi dengan melibatkan murid, yang itu nanti peraturan berubah namanya menjadi keyakinan. Jadi yakin sampai ini benar kalau berangkat sekolah harus nyampe nya jam 7, yakin itu berarti ditulis ya, jadi keyakinan kita bersama. Nah seperti itu. Jadi mereka merasa memiliki keyakinan yang sudah dibuat bersama itu. Oh iya nggak boleh. Jadi terliteralisasi di dalam dirinya. Kemudian ada pun definisi kata merdeka. Dari tadi Ki Hajar Dewantara itu sering ngomong merdeka sampai sekarang jadi kurikulum merdeka itu karena seringnya di bukunya Pak Ki Hajar Dewantara itu bilang merdeka. Mardika itu jarwone nora lepasin pangerah nginggo kuat kuwasa kamandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ini yang saya sampaikan tadi. Akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Ini adalah tujuan terakhir dari murid merdeka belajar itu yang seperti itu. Jadi tidak terlepas dari perintah. Jadi murid yang merdeka itu adalah yang tahu kewajibannya. Kita sebagai fasilitator, guru itu nantinya disebut sebagai fasilitator. Anak-anak difasilitasi, anak-anak ada pembelajaran ini sampai dengan cara A, B, C. Silakan pilih cara A, B, C yang kamu sukai untuk mendapatkan itu. Merdeka mereka memilih caranya. Sama seperti saya kasih tujuan akhir di Polsek Wakir untuk tanya-tanya ke Pak Pur wawancara. Kamu boleh lewat Sumberpan, boleh lewat Bedali, boleh lewat Jalan Bondowani, boleh terserah. Yang kamu suka yang mana? Itu merdeka belajar itu maksudnya itu tidak merdeka di los no tidak, tapi kita berikan banyak pilihan berdasarkan mereka yang sedang. Itu yang nanti disebut RPP berdiferensiasi. Akan tapi juga cara buat pemerintah dirinya sendiri. Nah ini tidak hanya merdeka karena bisa memilih banyak hal, tapi dia juga bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Kesimpulan, lanjut Pak. Nah, kalau menurut bahasa, kata disiplin itu adalah artinya belajar. Jadi disiplin itu nggak ada urusannya dengan peraturan, tidak ada urusannya dengan hukuman sebenarnya. Disiplin itu artinya adalah belajar. Sehingga kalau mengajarkan disiplin, tidak bosan-bosannya kita mengantarkan anak kita untuk belajar hal-hal yang baik. Tentunya kalau belajar kan tidak mungkin dihukum seperti itu, tidak mungkin disanksi, maka kita antarkan saja. Lanjut Pak. Nah ini yang simpulan terakhirnya. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita memaknai nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Intinya kontrol diri yang datang dari internal murid itu sendiri. Kalau ini saya simpulkan sendiri, disiplin positif adalah upaya kontrol diri untuk berbuat sesuai dengan aturan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Ada kata-kata kebajikan dan diyakini itu artinya peraturan itu tidak dibuat atas dasar orang dewasa, tapi atas dasar keyakinan bersama antara guru dan muridnya seperti itu. Jadi disiplin positif adalah upaya untuk mewujudkan anak-anak itu supaya bertindak yang positif sehingga menjadi yang awalnya jadi dari dalam dirinya dan akhirnya akan membudaya sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita nanti. Saya sangat
membayangkan itu bagaimana kalau itu sudah ada di sini, luar biasa. Jadi anak-anak itu, saya pernah ada di sekolah yang seperti itu beberapa tahun yang lalu. Waktu saya makan, ada sekolahan yang sudah menerapkan benar-benar. Jadi mereka tahu benar kapan wudhu, kapan itu harus sholat, di wudhu, di tempat wudhu itu apa yang dibaca, apa yang digerakkannya, tanpa diawasi oleh satu orang guru. Gurunya hanya beberapa orang, muridnya ratusan, tidak mungkin mengawasi di setiap prosesnya. Dan saya pernah mengamati, memang luar biasa. Dan itu saya pernah mengingat, oh ternyata di sana memang sudah disiplin positif dan membudaya seperti itu. Yang menjadi target kita di sekolah ini mungkin dalam waktu dekat itu tentang sampah, Bapak Ibu. Jadi kita tanamkan murid kita itu merasa risih ketika melihat sampah yang berceceran. Berarti tanpa disuruh, maksud saya, langsung diambil. Itu kan perlu dibiasakan, perlu diwujudkan, perlu ditumbuhkan internalisasi dirinya. Oh, sampah itu membuat saya risih. Nah, nanti suatu saat ketika melihat sampah dimanapun, dia akan risih juga untuk segera menuntutnya dan dibuang ke tempat sampah. Seperti itu nanti contoh sedikit dari budaya positif. Meskipun ada sekolah lain yang lebih baik dari kita. Lanjut, Pak. Nah, nilai kebajikan yang tadi, yang saya maksud tadi, nilai kebajikan yang sebenarnya banyak Bapak Ibu dari berbagai macam teori. Tapi yang saya ambil nilai kebajikan yang paling relevan adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila atau yang di kurikulum Merdeka, yang terinspirasi dari pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai kebijakan yang ada nanti di kurikulum Merdeka. Yang dulu banyak kurikulum itu yang menanamkan nilai karakter dulu. Kalau sekarang nilai karakternya kurikulum Merdeka hanya itu. Lanjut. Contoh konkret disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ada 3 motivasi. Kira-kira yang mana? Bubair, kira-kira jenengan tipe yang mana? Kalau ini tidak hanya pelatihan ya, mungkin di kehidupan yang nyata. Dan terakhir Bubair, Bu Nani. Terakhir Bu Ita. Yang terakhir. Oke, masih berarti kita masih sefrekuensi nih, Pak. Maksud saya juga. Oh, ini yang terakhir nih. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kita sebenarnya berangkat ke sekolah ataupun yang lainnya, termasuk mungkin yang lainnya, itu sebenarnya bukan menghargai siapapun, tapi bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Luar biasa kalau ini yang membuat saya banyak tertawa juga. Oh ya, saya datang itu untuk menghargai diri saya sendiri sebagai seorang guru seperti itu. Bukan karena takut dimarahi kepala sekolah misalnya nomor 1, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan penghargaan, tidak. Karena itu menurut saya hanya imbas terakhirnya saja. Lanjut. Tujuan budaya positif di sekolah ini sesuai kurikulum pendidikan yang akan direvisi, kurikulum Sisdiknas tahun 2003, nomor 20 tahun 2003. Nomor 20 tahun 2003 itu tujuan budaya positif di sekolah itu tertuang juga di kurikulum itu atau kemauannya dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan mulianya itu
membuat anak itu memiliki sikap dulu, sikapnya yang baik dulu, bukan memiliki kemampuan kognisi yang tinggi dulu, tetapi sikapnya dulu yang harus baik. Lanjut. Nomor 3, motivasi perilaku manusia. 1, 2, 3 itu menurut pahamnya dosen namanya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi orang itu melakukan sesuatu karena biasanya nomor 1 biar tidak mendapat hukuman, 2 mendapatkan imbalan atau penghargaan, 3 untuk menjadi pribadi yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya harapkan yang muncul di mulut kita adalah ini, bentuk penghargaan diri ini ya Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan, menanamkan anak-anak sampai berlaku sopan, jujur, bersih itu untuk penghargaan dirimu sendiri, bukan karena Pak Andi, bukan karena Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Itu yang penting kita tekankan. Lanjut. Pertanyaan, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasinya ada 3 tadi, 1, 2, atau 3? 3 semua kan ya, sama, bentuk penghargaan. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tidak untuk konteksnya datang ke kelas loh. Ini anak-anak saya kira jarang yang terlambat. Contohnya nggak kerjaan tugas atau PR. Anak-anak pasti mengerjakan PR karena nomor 1 dan 2. Kalau tidak takut ya karena ingin mendapatkan penghargaan biasanya. Bukan karena bentuk penghargaan atau diri. Itu memang hal seperti itu yang perlu kita tumbuhkan dan itu tidak instan Bapak Ibu. Mungkin butuh waktu kelas 1 yang sekarang, mungkin kelas 6 besok baru dia mampu itu meraihnya. Maka dari itu perlu kerjasama kita bersama. Kelas 1 harus menanamkan sesuatu yang sama dengan kelas 2, 3, 4, 5 dan 6. Tujuannya nanti keluaran dari sini entah berapapun jumlahnya sedikit atau banyak itu minimal memiliki kesadaran diri yang tinggi, disiplin positif yang tinggi seperti itu. Kalau sudah dipotong di kelas 4 atau 5 mungkin agak susah. Jadi nilai-nilai yang paling penting itu sebenarnya di awal kelas awal itu, nilai-nilai tentang kebaikan, tentang dirinya seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi ini Bapak Ibu sudah masuk. Jadi identitas gagal, anak-anak itu akan menjadi seseorang yang gagal ketika mendapatkan hukuman. Kemudian identitas sukses itu ketika dia menerima konsekuensi dan restitusi. Bedanya konsekuensi dan hukuman, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan dia tahu. Contoh, keyakinan kelasnya kalau tidak mengerjakan PR, maka diminta mengerjakannya di jam sepulang sekolah nanti, misalkan. Sesuatu yang sebanding, tapi sering tidak mengerjakan PR, termasuk saya pernah lari di lapangan 10 kali. Itu sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Atau kalau tidak mengerjakan PR, masuk jeding. Nah itu bukan sesuatu yang win-win tadi, bukan yang menang-menang, tapi ada yang kalah, ada yang menang. Itu hukuman, pola yang hukuman. Jadi ada korban dalam hal ini adalah muridnya. Yang tengah itu contoh ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu harus terjadi, beda sekali. Ada menyakitkan dan ini tidak menyakitkan. Kalau ini restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu ada yang pilihan. Misal tidak mengerjakan PR dan belum ada peraturan kelasnya. Ditanya, Bu guru memang tahu setiap anak itu memang pernah salah, tapi seharusnya kamu seperti apa mengerjakan PR Bu. Terus sekarang langkahmu bagaimana supaya nggak ketinggalan dengan murid yang lainnya? Saya akan mengerjakan dengan cara mengerjakan di luar waktu. Jadi itu sebagainya, tidak mengganti sebuah kesalahan dengan hal yang tidak sinkron, tidak linear. Itu maksudnya restitusi. Nanti saya contohkan dalam bentuk video. Lanjut Pak. Checkpoint untuk menguji pemahaman Anda. Ini termasuk apa? IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Persis murid saya, IPA. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA
menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawab kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Biasanya kan gitu enak ya. Kalau pembelajaran awal saat itu ya setuju, tapi kayak menurut pembelajaran yang merdeka kita nggak boleh seperti itu. Nah itu makanya Mempermalukan. betul dimarahin kan Bu ya. Iya. Misalnya misal posisi dengan di Iva, malu kan? Berarti kan kita tidak setuju. Mengapa? Karena membuat murid menjadi malu. Nanti ada rumusnya. Malu itu udah diopo nanti di belakang. 2. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena dia nggak tahu sama sekali kalau mau dipermalukan di depan kelas. Kalau konsekuensi itu dia tahu. Oh ada keyakinan kelasnya A, B, C, D, E, F misalkan. Oh saya salah, dapat konsekuensi ini. Itu nggak masalah karena dia tahu sebelumnya. Tapi dia nggak tahu sama sekali. Nah ini yang merusak kepribadian murid Bapak Ibu. Jadi menjadi murid yang pemarah, suka berkata bohong untuk menutupi semua kesalahan. Seperti itu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini maksud saya tadi jangan memberikan hadiah kepada anak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Jadi seolah-olah kita memberikan sesuatu yang baik. Lego tak tukokno jaket atau tak tukokno es krim, ketika sampai isu kerja PR ini benar semua 1, 2 kali, 3, 4 kali itu akan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau berlanjut seperti itu, Anda secara nggak langsung itu tidak percaya kepada mereka kalau mereka itu bisa melakukannya sebenarnya tanpa SP. Sebenarnya itu adalah komunikasi yang perlu kita terapkan sedari awal kepada anak kita. Jadi jangan menukar sebuah kesenangan atau sebuah hadiah dengan tangisan. Biasanya kan anak-anak nangis, aku kemarin ini dijoli kalau sebuah kesenangan. Biarkan saja kalau seperti itu menurut konsep ini, karena dia akan memiliki namanya PSE nanti, pembelajaran sosial emosional. Jadi dia itu ada sesuatu hal yang diinginkan dan dia tahu tidak mungkin dia meraihnya, maka akan menukarnya dengan sesuatu hal yang membuat orang tuanya itu malu juga. Karena kita sering menerapkan hal yang seperti ini. Belum pernah mendapatkan rasa kecewa karena tidak meraih sesuatu. Lanjut Pak. Nah ini restitusi. Saya baca yang atas saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu tidak dipermalukan, tapi bisa kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya dengan kebisaan mereka. Seperti itu, tidak karena hukuman. Lanjut Pak. Nah itu tadi restitusi, nanti prakteknya di belakang. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dulu Pak. Nah ini. Jadi murid kita itu sebenarnya punya 5 kebutuhan sama seperti kita: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, seperti itu. Mungkin si Iva tadi dia butuh kasih sayang sebenarnya dan rasa diterima, karena dia kan mungkin di rumahnya nggak belajar karena itu nggak ada kasih sayang dari orang tua. Jadi kita harus tahu satu-satu dari murid kita itu butuh opposisi mereka, butuh bertahan hidup. Misalnya sanggupnya saya itu, oh kita tambah, nanti ranahnya ini masih dirampok loh, itu susah. Dalam tahap awal ini seharusnya sudah terpenuhi semua. Lanjut Pak. Nah ini posisi kontrol restitusi. Ini sekarang posisi kita di mana sebagai guru, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau jadi penghukum itu seperti itu, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, atau guru berkata,
Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Itu adalah sebagai seorang guru yang menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kecewaan dalam, contohnya seperti itu. Saya sangat kecewa karena kalian bla 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 bla. Nah, itu seolah-olah merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak, nah, seperti itu. Yang paling bagus itu adalah identitas sebagai teman, paling tidak pemantau atau manajer. Kalau bisa memantau dan manajer, karena ini masih ranahnya menuju identitas yang bakal Bapak Ibu. Jadi jangan menjadi seorang guru penghukum, pembuat orang merasa bersalah atau terlalu dekat sehingga berbuat menjadi seperti teman. Seharusnya kita menjadi pemantau atau manajer. Contoh manajer itu seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mengajukan alternatif penyelesaian suatu masalah. Lanjut Pak. Hasilnya kalau kita sebagai penghukum, anaknya menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pemberi rasa bersalah, anaknya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dia akan berbohong untuk menutupi kesalahannya supaya tidak dimarahi. Kemudian kalau kita menjadi teman bagi mereka, akan terlalu ketergantungan terhadap guru. Kalau menjadi yang pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Berarti mereka akan baik kalau diawasi saja. Yang paling bagus adalah menjadi manajer tadi, menguatkan watak atau karakternya, yaitu dengan sering ngomong ke mereka, sering diskusi bagaimana salahnya, apa yang ingin dilakukan di pelajarannya, seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu yang saya tanyakan tadi di depan. Karena kalau peraturan itu satu arah, kalau keyakinan itu dibuat antara guru dan muridnya. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan. Jadi prakteknya itu anak-anak semua ditanya, tapi kita harus tetap memberikan acuan. Lanjut Pak. Acuannya seperti ini, misal kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Itu kalau anak-anak arahnya misalkan kalau melakukan masalah kesalahan harus dihukum ini harus kita belokkan, jangan sampai ada kata hukuman lagi. Lanjut prakteknya di kelas 5. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya memberi arahan anak-anak itu dua, kedisiplinan sama ketertiban. Enaknya sekolah umum kelas udah disiplin sama tertib itu apa? Mereka menuliskan sendiri. Kemudian saya koreksi, saya bahasakan menjadi bahasa yang lebih tepat, akan jadi seperti ini. Dan ini diulang-ulang dibacakan ke anak. Dan ini sifatnya bukan mati Bapak Ibu, bisa dirubah kapan saja. Seperti itu tergantung kondisi kita di kelas. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi tugas workshopnya. Monggo jenengan buatlah yang dulunya peraturan kelas, buatlah sekarang menjadi keyakinan kelas. Jenengan tetap pandu, diarahkan menuju sebuah hal yang lebih baik bagi mereka. Saya yakin akan ingat mereka, karena mereka yang membuat sendiri, kita yang membantu menuliskan. Sebenarnya kita yang menentukan, tapi mereka secara aktif untuk terlibat di dalam pembuatannya. Lanjut. Nah ini segitiga institusi, cara menyelesaikan masalah tanpa hukuman. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah salah Pak. Cerita lain Pak Adi, sampai itu ada masalah apa? Setiap orang pasti pernah bersalah. Itu pertama. Kemudian pasti dia cerita. Setelah cerita, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tahu. Ya apa sampean cek iso kerja untuk tugasmu ya apa pengen dipak. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan nggak tahu kerja PR kenapa dipak. Saya contohkan itu. Ternyata muncul tadi itu Pak, saya loh Pak nggak paham soalnya. Soal itu maunya apa itu loh saya nggak paham. Gitu. Oh gitu. Jadi dia yang dimarahi dulu, ditanya, dibombong saya Bu. Jadi kabel pun tahu salah, nggak sampai ke terakhir ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalkan sudah ada. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, ini yang mengenai kemarin tadi Pak. Sampai sesuai gede ini ganti apa boleh? Ganti musik pinter Pak. Si pinter berarti kudu apa? Kudu belajar. Ya wes ngono ya apa lek sampean
mulai besok duduknya dekat Pak Andi. Iya, seperti itu. Jadi gak dimarahi sama sekali. Itu saya tanya, sampai merasa dimarahi tidak Pak, seperti itu. Jadi hal yang ini ketika restitusi ini Bapak Ibu yang sering-sering kita lakukan, mungkin sudah sering Bapak Ibu lakukan, tapi belum dengan mekanisme seperti ini. Mungkin kalau ada yang salah Bapak Ibu besok langsung bisa dicoba seperti ini. Coba terus, mungkin nanti secara lama-kelamaan kecerdasan hatinya akan muncul. Lanjut. Nah ini contoh yang pernah saya lakukan. Ini aja Bapak Ibu. Nah itu. Ini yang diva tadi yang kelas 6. Selamat siang adik. Bagaimana kabarnya adik? Oke Pak Andi, langsung saja kita. Kemarin Pak Andi sempat mendengar kalau kita mengucapkan kajian kelas 1. Iya. Itu bagaimana ceritanya kita? Saya mendengar terus Oh jadi kamu mendengar, kemudian kamu seharusnya nangkep dengan sehingga mengenai setelah ini Pak Andi minta gak apa-apa cerita saja ke Pak Andi yang jujur ya. Pak Andi nggak akan marah karena setiap anak itu pernah melakukan kesalahan kita. Kali ini kebetulan kita yang salah dan bisa jadi nanti orang lain juga yang akan mengalami kesalahan. Tapi harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Tadi masalah kita adalah memecahkan masalah. Oke, jawab yang jujur ya. Oke. Tentu kita sekarang punya cara bagaimana masalah kaca yang pecah itu biar bisa selesai. Enaknya bagaimana menurut kita? Kita mau hubungan dengan teman-teman, tapi nanti misal teman-temannya nggak mau, bagaimana? Oke, kita sendiri ya, yang keberatan. Nah, nanti tolong didiskusikan bersama orang tuanya ya. Tapi sebetulnya Andi mengacungi jempol kamu, berani mengakui. Saya malu ya bukan tapi sebenarnya situasinya ini lebih sentimental yang aslinya. Ini karena sudah kita dekat. Jadi aslinya itu dia wajahnya lebih melas daripada itu. Lanjut yang contoh ketiga Pak. Dan saya terharu waktu itu melihat dia kok begitu gentleman yang mengakui kesalahan. Ini itu yang kemarin Pak buat ini. Sebelumnya itu sudah ada kesepakatan kalau tidak boleh membuat atau mencecer tanah di lantai. Saya sakti. Apa yang terjadi? Mereka mengotori lantai. Hasil dari sebuah strategi resolusi, mereka membersihkan lantai sebagai konsekuensi. Jadi mereka tidak hanya sekedar membersihkan, tapi dalam benak mereka, oh ya, saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Itu aktor utamanya saja sampai besok loh di bank. Nah, seperti itu. Dengan restitusi mereka menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, berkarakter, dan dikuatkan jiwanya seperti itu. Jadi tidak sekedar menyuruh, jadi harus linear gitu loh. Kalau mengotori lantai, ya lantainya diamankan. Tidak sesuatu yang jauh berbeda atau bertolak belakang. Berikutnya Pak Muti, terima kasih. Selesai, itu saja. Semoga kita bisa menerapkan itu yang sejauh ini saya pelajari. Mungkin kalau ada yang kurang atau karena saya juga masih
baru juga hitungannya dari Bapak Ibu yang lainnya. Bagaimana untuk menerapkannya itu bisa ditanyakan. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin nanti pertanyaannya bisa dilanjutkan melalui WA group saja kalau ada yang tanya. Tapi saya yakin pasti di benak Bapak Ibu nanti ada sebuah hal yang meskipun 5% akan tertancap di benak Ibu untuk bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Karena waktunya sudah melebihi juga, saya ucapkan terima kasih sekaligus sebagai pembawa acara. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini. Oke, sebelum saya tutup, Pak Budi selaku Bapak kita ingin memberikan sebuah tanggapan. Terima kasih. Terima kasih terima kasih Pak teman-teman waktu yang diberikan kepada saya. Waktu 5 menit saja. Dari apa yang disampaikan Pak Andi sebagai guru penggerak Bapak Ibu, kayaknya ini ilmu baru untuk kita semua. Itu saya tetap memberikan dukungan, saya tetap memberikan semangat kepada Bapak Guru bahwasanya banyak ilmu-ilmu yang akan diberikan waktu kita menjadi guru penggerak. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu guru semuanya, baik itu yang BPT, itu yang sudah menjadi ASN, monggo kedepannya dipersiapkan untuk semangat menjadi guru penggerak sehingga ilmu-ilmu mengajar yang dulu tidak pernah kita peroleh akan kita peroleh pada saat kita menjadi guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi yang sudah mengawali memberikan contoh yang terbaik untuk kita semua sebagai guru penggerak yang ada di pandangan kedua. Terima kasih. Itu saja waktu yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti saya kembalikan kepada Pak Andi. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Budi. Saya juga sebagai calon guru penggerak mengajak seluas-luasnya kepada ibu bapak sekalian untuk ikut daftar di tahap 8 ini nanti. Saya yakin apa yang saya sampaikan nanti akan berbeda ketika dengan terlibat jalannya sendiri, mengalaminya sendiri. Maka akan terjadi perubahan yang signifikan atas konsep diri kita sebagai seorang guru. Saya sedikit banyak itu, terus manfaatnya juga selain kepada murid, ada sekolah, juga kepada keluarga saya, terutama anak saya seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat yang ingin meluangkan sedikit waktunya untuk menambah ilmu. Semoga di majelis ini diridhoi oleh Allah SWT sehingga dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memberatkan timbangan baik kita di akhir zaman. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.